Islam itu sebenarnya dipakai zaman dulu ketika ada bangsa ini menaklukkan bangsa lain gitu. Ketika bangsa ini menaklukkan bangsa ini, bangsa yang ditaklukkan harus patuh, tunduk, taat, berserah diri kepada penguasa yang baru. Itu kata Islam juga bisa dipakai di situ konteksnya. Nah kita sebagai orang yang dalam bicara agama, Islam itu artinya kita berserah diri kepada yang menciptakan kita. Thomas. Panggilannya Thomas ya? Iya. Thomas Anjasmara Wicaksono. Orang Jawa nggak? Cuman ada Chinese, Pak. Oh ada Chinese ya? Bapak, ya. Mana? Papanya Chinese? Sama Jawa. Oh papanya marga apa? Gini. Si ya. Sik. Si. Papanya asli dari Solo juga? Iya. Sekarang masih ada semua papanya? Masih. Omanya? Di Solo? Terus bapaknya punya kos? Saya punya kos. Di Thomas ini ngekos di tempat bapak? Iya, anak kos terus? nih, anak-anak ini nih semua anak kos. Oh ini anak kos-kos semua? Iya. Waduh. Ini? Saya juga baru 2 hari. Baru 2 hari. Baru 2 hari ngekos? Iya, di dia terus diceritain gitu. Terus? Saya ngobrol nih ya. Saya kan sebatang kara bang ya hidupnya ya, nggak punya siapa-siapa. Siapanya? Saya. Saya Terus? cari temen lah ya, cari temen ngobrol, kebetulan anak-anak nih udah kayak keluarga saya bang. Iya. Dateng nih dia doi nih ya kan. Doi. Ya saya tadinya mau ke ulama-ulama yang dekat aja gitu yang dekat masjid. Tiba-tiba doi, udah kita dipanggil nih sama Donditan. Iset, saya bilang. Sama siapa? Sama Kang Donditan. Jadi saya Yang bener loh. Yang menghubungi. Jadi saya Mbak Suci. Jadi Mbak Suci. saya kan dengar cerita nih, kok apa tadinya mau hari Sabtu aja, Sabtu depan. Saya bilang kenapa harus ditunda? Umur kan tidak ada yang tahu. Saya bilang. Betul. Gitu kan. Gimana? Saya ingat Kodoni karena saya sering ngikutin kan. Oke. Udah dari beberapa tahun yang lalu tuh. Oh iya? Iya, Kohani, Kodondi, banyak lah. Steven. Oh Steven Iya, almarhum. almarhum gitu kan. Nah terus makanya saya mohon izin nih ke Mas Heru. Mas, kan kebetulan WA-nya Mas ini Thomas cerita tentang legalitasnya segala macam, dokumentasinya segala macam. Oh saya bilang kalau pengen cepet kayak gitu, ke Mualaf Center ada juga Kodondi saya bilang. Kodondi deh gitu kan. Saya hubungin tuh lewat Instagram Kodondi kan. Iya. Kok gitu kan. Cuman saya ngehnya gini. Kalau Instagram kan bisa dibaca bisa enggak gitu ya. Iya. Saya cari lagi lah ke YouTube. Ya kan channel YouTube. Iya. Kebetulan di situ Ada nomornya ya? nomornya Ya, gitu kan Mbak Suci untuk syahadat ikrar. Ya. Udah saya sharing sama beliau nih. Oh ya. Gimana? Udah atur aja cepetnya gitu kan. Ya, Ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Ya. Sudah sampai sini, berarti kan sudah diizinin ya? Allah. Masya Allah, Iya. alhamdulillah. Di Islam kita pahamnya begitu. Nggak mungkin 2 kalau nggak orang diizinin. atau lebih bisa ketemu begini. Ini artinya udah diizinin sama Yang Maha Kuasa. Kalau nggak diizinin maka sampai sini. Yuk. Ya. Mana ketemu gue? Betul. Ya. Betul. Loh, kalau Thomas ini berarti sebelumnya Katolik ya? Oh iya. Katolik. Katolik. Kapan terakhir gereja? Waduh. Nggak pernah. 2 tahun ada ya. 2 tahun udah nggak ke gereja. Iya. Kenapa? Semenjak setelah COVID itu. Oh. Karena ada pembatasan Oh ya. berapa orang. Oh, dari situ nggak pernah ke gereja lagi. Ya udah. Bukannya ada kebaktian online? Ya kadang. Cuman kadang. saya merasa ya itu. Ya masa udah online lihat HP. Ya nggak serap gitu. Nggak afdol gitu. Iya. Oh Nggak bisa nyanyi bareng gitu ya. Ya. Sendirian di Rolling Stone. kamar gitu. Kalau online terus perjamuan kudusnya gimana kalau online? Nah ya kan ada bagian komuni itu. Heeh. Gimana caranya? Bisa iya. Oh suruh beli sendiri gitu? Nggak gitu ya. Iya. Tadinya di gereja mana? Dulu sih di Saint Pius. Santo Pius Karanganyar. Karanganyar mana? Solo. Jawa? Iya. Oh, sudah berapa lama ngekos di tempat Kang siapa? Kang Bulan. Baru. Heru saya. Mas Kang Heru. Iya. Baru? Bulan lah sebulan. Sebulan? Hampir Oh, 2 bulan lah. dalam rangka apa? Kerja atau apa? Iya, kerja. Di Bogor. Oke. Kerja ngobrol-ngobrol lah. Oh, Terus berarti belum lama ini jadi anak kosnya Pak Heru nih? Kebetulan dia lihat Alkitab kan di rumah aneh pak. Oh, di rumah ada Alkitab? Bible maksudnya? Iya. Oh, terus? Saya jelasin lah. Ini masalah eskatologi, teologi saya jelasin. Berarti kristolog berarti nih? Widih, Masya Allah. Nanti
Kristen, Protestan, saya Katolik. Archivum Secretum Apostolikum Vaticanum nih saya bilang. Widih. Iya, saya buka tuh langsung nih begini nih, Vatikan begini. Saya kaget. Tanpa saya menjatuhkan beberapa pihak enggak ya. Saya begini, faktanya saya buka. Saya buka, dia kok begitu ya Pak ya. Silakan cari sendiri saya bilang. Silakan, mungkin dia Belajar di mana kristologi? Kang Heru? nggak tahu lah Pak. Dia nggak tahu gimana sih. Dia Ya, merendah, humble dia Mas. Jadi ya monggo lah. Ya. Ditanya tuh Mas. Udah lama berarti belajar kristologinya, Kang Heru? dasarnya sih eskatologi Pak. Oh, eskatologi. Iya, eskatologi. Jadi Lulusan saya mana? membedah satu materi menurut 2 teologi di Tauhid Cyber Indonesia dia. Tauhid Cyber Indonesia. Tauhid Cyber Indonesia di Facebook ya. Saya membedah ekonomi kapitalis menurut teologi Injil dan Al-Qur'an. Saya membedah teknologi digitalisasi menurut Injil dan Al-Qur'an. Saya membedah COVID menurut teologi Injil, kayak gitu lah. Jadi, nah kebetulan kemarin aneh ditangkap Pak. Ditangkap? Sama Polda. Tanggal 3 September nih rumah aneh digerebek sama Densus 88 tuh. Loh, Waktu urusannya apa? visit apostolik Paus 3 September kemarin. Oke. Aneh berdebat kan sama Yakut Khalil tuh, Menteri Agama tuh. Saya bilang, antum ini suksesor Human Fraternity Islam nih. Saya bilang begitu Pak. Terus dia mungkin, karena kan nggak ada yang mengenal Islam ya Pak di sini. Taunya toleransi ya. Islam. Iya, Islam kan itu kan 2022 dia keluarin tuh. Ya. Dia kibarin tuh di Vatikan. Terus dia ngelihat beranda saya mungkin ya. Jadi perintahin lah tuh Polda tuh datang ke rumah. Saya diangkat jam 9:30 malam sama RT tuh diangkat. Cuma diklarifikasi doang di Polda tuh selama 4 hari. 4 hari? 4 hari di Kamnek Pak, di Keamanan Negara. Oh, Di ruangan. dikasih makan tapi ya? Ya, rokok. Oh, rokok ada. Ada rokok juga ya? Klise nggak nonton berdua sama anak kos loh. Oh gitu. Iya, anak kos jadi saksi. Berdua aja tuh. Jadi setelah Thomas dengar dari Kang Heru, terus gimana? Bimbang gitu? Enggak, jadi ngerasa diluruskan. Diluruskan. Oh, waduh. Kayak ngerasa, wih jalanmu tuh salah. Jelasin jalanmu tuh kayak gini. Jalan yang ini kayak gini. Nah, jadi ngerasa ya kurang lebih mengetahui kebenaran gitu. Ya kurang lebihnya. Terus dipaksa masuk Islam sama Kang Heru nggak? Wah, enggak. Oh, enggak ya. Aneh suruh mikir. Suruh mikir. Karena syaratnya orang gua jadi giniin, Pak. muslim harus mikir ya. Gue gini yang lu siap Mas. Lu masuk Islam miskin lo ntar lo. Mau gituin lo. Kata siapa? Iya. Masa masuk Islam Doktrinnya miskin? gitu. Iya. Enggak lah, itu nggak Masuk benar. Islam miskin lo. Oh, kok bisa Emang gitu? ada orang agama selain Islam miskin? Gitu. Banyak juga. Iya, lu susah lo masuk Islam lo. Kayak gituin Bang. Enggak sama manis-manisin. Kenapa malah dipait-paitin? Gitu. Saya pengen lihat keteguhannya dia dulu. Oh, Iya. gitu ya. Enggak Pak, saya yakin Pak. Oh ya udah. Itu kan mindset melawan arus tuh. Saya paksa tuh dia gitu, ya enggak? Iya. Gitu. Oh, aduh. Jadi sekarang udah mantep mau masuk Islam. Mantep. Sudah belajar Islamnya. Ya baru yang itu aja. Baru kulit-kulitnya. Iya. Udah sunat belum? Sunat udah. Udah. Kapan? SD. Oh, oh sunat masal. Enggak. Oh enggak. Bercanda ya. Kita di sini masuk bercanda semua. Tegang bener. Tahu? Tegang kenapa sih? Dari muda aja. Dari tadi di perjalanan itu. Mentang-mentang ditonton orang jadi tegang. Dia bilang, oh takut disunat lagi. Takut habis ya? Takut habis. Dia bilang ntar saya di sana nggak sendiri kan ditemenin. Nggak dimasukin kamar sendiri kan enggak lah saya. Gitu enggak, mendingan bawa bapak keluar dulu aja, kita berdua aja gimana? Bisa. Nggak stres. Iya. Tapi yang jelas nggak ada paksaan ya, di Islam ya. itu dia. Itu yang penting. Karena di Islam kita nggak ada paksaan. Betul. Kayak Kang Heru suruh mikir, orang mikir kenapa? Karena syarat orang mau jadi muslim memang harus mikir. Mikir. Kalau
Nah, makanya kan gini ya Kang Heru ya. Orang yang dibebasin dari kewajiban sholat orang apa? Kafir. Ya kafir. Satu lagi orang Islam yang apa? Artinya orang Islam yang bisa terbebas dari kewajiban dalam agama Islam. Orang yang seperti apa? Orang yang nggak punya akal. Iya, iya, iya. Nggak punya, dia nggak mikir. Nggak punya akal. Agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19 dengan ini saya nama siapa. Yang lain ini nggak usah dibaca kecuali ini. Agama sebelumnya baru ini sampai 2 kalimat syahadat. Baru kita bersyahadat. Oke, sudah siap? Ini baca semua ya sampai. Ya kalau nama dibaca semua, yang nik, tempat lahir sama alamat nggak usah. Langsung agama sebelumnya aja. Oke, kalau udah siap silahkan dibaca. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran. 19. Terus? Dengan ini saya Thomas Anjasmara Wicaksono, agama sebelumnya Katolik, Ya. dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang kita salaman. Nah, Thomas ikutin apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya peluk dulu. Ini saudara saya yang baru dalam iman nih. Semoga selamat. Ya. Alhamdulillah. Enggak ngucapin selamat kan? Iya. Mana udah jauh-jauh ke sini. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gila. Sopan bimbingannya ya. Pasti ya belajar di sini di Monop Center sama Kodoni juga. Nah, nih teman-temannya silakan kalau mau. Ya, sama-sama barakallah. Jadi saksi. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ini bukan teman-teman deket ya berarti ya? Satu kosan semua ini. Kecuali ini bosnya. Padahal bukan sih. Iya. Makasih. Sama-sama. Makanya kok saya juga beruntung banget baru 2 malam tinggal. Waduh. Saya baru join kan, masuk ke kosan diceritain. Masya Allah sih, Allah menggerakkan kaki saya ke tempat seperti ini jadi saksi untuk. Alhamdulillah. Tua ke Bogor nggak? Ini pahala semua nih. Iya, Pak. makanya. Tua ke Bogor. Hah? Tua ke Bogor. Sering. Hampir atuh. Ini tolong ditanda tangan di atas materai, terus nama-nama. Ya. Dulu istri saya juga mualaf kok, tahun 95. Oh, iya. Jadi sebelum nikah sama saya 1 tahun, masuk Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ari tolong lem dong. Ya, pesan saya berarti sertifikat ini langsung kita kasih aslinya supaya bisa segera mengurus perubahan agama KTP. di KTP. Ya, Ya. itu sangat penting. Jadi kalau ada apa-apa dengan Romas itu udah tanggung jawab umat Islam. Iya, iya, betul. Pembinaan bisa nyusul. KTP-nya masih KTP Surakarta ya? Iya. Tolong komunikasi ya sama orang di Surakarta, keluarga atau temen, gimana caranya ganti keterangan agama di KTP. Oh, iya. Ya, yang jelas kelurahan dengan petugas dukcapil gitu. Ya. Ini saya pulangin deh, siapa tahu mau jualan tanah nih. Anjir. Oke, ini saya masukin sini ya. Iya, Pak. Nah, ini di depan kita nih ada beberapa. Oh ya, sebentar ya. Nah, ini ada bingkisan. Yang pertama ada buku petunjuk sholat nih.
Nah, Ya, ini wajib dibaca. Nanti pas praktek bareng sama teman-temannya. Nah, enak kalau praktek ada temennya enak. Jadi tinggal ngikutin gerakannya. Kalau belum hafal bacanya, tinggal subhanallah, subhanallah, subhanallah aja cukup. Tapi tetap harus dibaca, dihafalin ya bacanya. Ini ada buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada buku Iqra. Nah, ingat nih buku ini nih. Buku legenda nih. Legenda. Saya nggak kebayang Pahalanya beliau. buku ini nih. Masya Allah. Berapa banyak ya? Iya, iya. dari anak kecil. Iya, ya. Ini buku Iqra. Nanti akan ada yang ngajarin, ada gurunya. Kalau teman-temannya di sini ada yang mau ngajarin, alhamdulillah. Tapi kita juga nanti kirim guru ya ke tempat kosan. Masya Allah. Tinggal ditentuin aja hari apa, jam berapa. Masya Allah. Ya. Ini ada buku Juz Amma. Nah, ini juga bisa dibaca nanti untuk bacaan sholat.